Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Natia Mahadewi. Pada video ini, saya akan membahas tentang inovasi pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan Kurikulum 2013. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satunya yaitu dalam aspek pendidikan. Agar mampu tetap bertahan dan berperan dalam persaingan global, kualitas sumber daya manusia perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Nah, maka dari itu, kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan karena masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula. Berbagai permasalahan dan kenyataan negatif di lapangan tentang hasil pendidikan dan pengajaran menuntut adanya inovasi dalam bidang pendidikan, sehingga diharapkan mutu dan hasil pendidikan nantinya akan semakin baik dan meningkat. Inovasi pendidikan tersebut dilakukan supaya pendidikan dapat selalu aditif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Apakah kalian tahu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia? Lalu, pernahkah kalian mendengar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? Yap, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini membahas tentang sistem pendidikan nasional. Oke, yang pertama, mari kita bahas inovasi pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama yaitu inovasi dalam bidang pendidikan, yaitu kurikulum. Nah, dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional adalah salah satunya dengan penyempurnaan kurikulum. Bentuk inovasi kurikulum itu adalah dengan mengubah pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik menjadi lebih demokratis. Oleh karena itu, berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 dan Pasal 11, maka pendidikan menjadi menganut sistem desentralistik dan lebih demokratis. Pendidikan dengan sistem desentralisasi menerapkan kurikulum yang berbasis kompetensi atau kompetensi-based kurikulum sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang cenderung berorientasi pada isi atau content-based kurikulum. Dikembangkannya kurikulum dengan pendekatan berbasis kompetensi ini bertujuan agar lulusan pendidikan nasional nantinya memiliki keunggulan yang kompetitif sesuai standar mutu nasional dan internasional. Kemudian, realisasi inovasi tersebut sudah terlihat ketika pemerintah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan otonomi bagi tiap satuan pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan sendiri kurikulumnya berdasarkan atas karakteristik peserta didik dan kepentingan dari daerah masing-masing. Yang kedua yaitu inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran harus dilakukan agar mencapai peningkatan kualitas hasil pendidikan, di mana faktor penentu utama keberhasilan upaya tersebut adalah pendidik atau guru. Jadi di sini guru yang profesional dan kreatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Pasal 42 ayat 1 dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 ayat 2 diharapkan akan muncul guru-guru yang profesional dan kreatif dalam mencari model, pendekatan, atau strategi baru dalam pembelajaran. Nah, sehingga akan menimbulkan berbagai inovasi yang membuat pembelajaran menjadi bermakna, menyenangkan, dan kreatif, yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu inovasi pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan dengan tema kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, untuk dapat mewujudkan tema tersebut, maka diperlukan inovasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Terdapat 4 inovasi besar dalam pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari kurikulum 2013, yaitu inovasi kurikulum, buku, proses pembelajaran, dan proses penilaian. Inovasi kurikulum diperlukan untuk menyempurnakan kurikulum yang berlaku sebelumnya. Nah, konsep kurikulum yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Berikut ini merupakan penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum dari kurikulum sebelumnya, yaitu KBK 2014 dan KTSP 2016 menjadi kurikulum 2013. Berikutnya yaitu inovasi dalam pembelajaran, yaitu inovasi buku. Buku disusun mengacu pada konsep kurikulum 2013, di mana di dalam buku tersebut siswa lebih ditekankan pada activity base, bukan merupakan bahan bacaan. Setiap buku akan memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Berikut adalah contoh buku yang merupakan inovasi yang bersumber dari kurikulum 2013. Berikutnya yaitu inovasi dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan tema kurikulum 2013 ini, proses pembelajaran mendukung kreativitas peserta didik. Inovasi yang muncul dalam proses pembelajaran adalah setiap pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan. Berikutnya yaitu inovasi dalam proses penilaian. Proses penilaian yang sesuai dengan tema kurikulum 2013 adalah proses penilaian yang mendukung kreativitas siswa, di mana dalam proses pembelajarannya guru dapat membuat peserta didik berperilaku kreatif melalui tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar, kemudian mentoleransi jawaban yang nyeleneh, menekankan pada proses bukan hanya hasil saja, memberanikan peserta didik untuk mencoba, menentukan sendiri yang kurang jelas, kemudian memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan atau suatu kejadian, dan memberikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan. Itulah tadi inovasi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan yang bersumber dari kurikulum 2013. Inovasi ini tentunya relevan dengan keadaan saat ini yang menuntut
Insan-insan Indonesia memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat nantinya, berbangsa maupun dalam peradaban dunia. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran sangat penting untuk selalu diperbaharui atau diberikan inovasi secara terus-menerus. Baik, sekian yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.